Sakralnya garis waktu terbukti mampu mengabadikan banyak memori akan penggambaran duka sekaligus haru. Gambarannya masih terkenang dalam beragam ukiran yang tak lagi baru. Juga puja segala puji yang syairnya terus di lagu. Kepada yang dimuliakan Udayana dan anak bungsu, berikut sedikit dharma tentangmu. Bahwa dari ratusan tahun yang lalu, di tempat yang masih berserakan serba batu, sejatinya akan selalu ada doa teriring kepada Tuhan yang bersifat satu. Tidak ada kata lelah, bahkan sekalinya menyerah dalam hari-hari umat juga pandita untuk meredam sejenak keduniawian, untuk memuliakan kembali nostalgia garis turunan. Merdu dharmanya semakin tersempurnakan kala salah satu garisnya ikut turun merayakan. Kebo Iwa datang bersama kesaktian yang sementara ditanggalkan. Memuncak tekad dalam ratapan akan alkisah masa lalu, memberikan pesan nyawa bahwa sampai kapanpun, mereka yang terdahulu akan selalu ada sampai kapanpun masa, seberat apapun perjalanannya. Oke, teman-teman semuanya, iklan lewat. Kali ini kita sudah berada di Candi Tebing Gunung Kawi. Ini kita datang lumayan pagi ya Mas Kado ya? Pagi, jam 9. Dan sepi. Sepi, efek pandemi. Efek pandemi ya. Di satu sisi juga agak terenyuh juga ya Mas? Terenyuh. Kita senang sih, cuma kok ya tadi sempat ngobrol ya depan. Iya. Ternyata ngeri memang, sehari bisa cuma 1-2 orang. Dan ini kita adalah pengunjung pertamanya ya. Diharapkan semoga dengan kedepannya kondisi lebih membaik lagi dan pariwisata juga bisa membaik lagi sehingga banyak orang bisa datang ke Pulau Bali lagi, bisa menikmati keindahan wisata dan sejarahnya juga ya Mas. Harapannya juga dengan video kita di sini juga bisa promote lah, promote lah seperti itu. Dan teman-teman, mungkin kali ini kita bakal melakukan perjalanan di Candi Tebing Gunung Kawi. Tentunya kita akan masih membahas tentang storyline besar kita di Pulau Dewata, yaitu adalah storyline dari sosok Kebo Iwa, dan pastinya tempat ini kan nggak cuma tentang Kebo Iwa semata, dan itu sangat-sangat banyak. Satu komplek tuh selalu akan banyak cerita, dan cerita apa aja yang akan kita dapat itu nanti kita sambil jalan ke bawah ya. Siap, natural, kita mengalir aja. Nanti kita dapat temuan apa, kita cerita, Mas Genta tanya, saya jawab, atau saya dapat pertanyaan, nanti saya jawab, tanya kembali. Itu aja sih. Ya teman-teman. Ya, Candi Tebing Gunung ini Desa Tampak Siring, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, teman-teman kalau ini. Cagar budaya ya. Dekat dari Tirta Empul kita kemarin. Dekat, Tirta Empulnya di sana. Ya, karena tadi kita sempat kesasar dikit. Ya wis, yuk. Yaudah, ini sembari kita jalan, teman-teman bisa nikmati pemandangan sekitarnya. Masih sejuk karena masih pagi. Wis, pokoknya yuk kita jalan dan nikmati perjalanan ini. Cerita lagi di bawah nanti. Teman-teman, ini sekarang kita sudah memasuki apa ya? Kita kawasan Gapuronya lah, Gapura. Gapura. Masih alami. Dari Candi Gunung Kawi. Jadi kalau teman-teman ngerasain pas memang, wih kerasa loh, wih kerasa. Seperti gerbang. Ah, teman-teman bisa lihat dari sana kita sudah melihat. Oh iya. Ini. Wah, benar-benar sepi teman-teman. Kita mau bahas ini dulu Mas. Oh iya. Soalnya yang tadi Mas Genta request
Mas ini nanti terserah. Ini Ya. kalau kita jalan Dulu lihat aja ya? footage dulu, lihat footage dulu aja. Wih, keren ya. Ayo Mas Gun. Nah, keren kan teman-teman. Izin. Om Swastiastu. Ya mau nggak mau dibahas Mas Gun. Nggak Ya. mungkin dilempar-lempar tempatnya jauh-jauh. Lewat sini. Udah lewat. Nah ini teman-teman lihat, kita lihat sini lah. Kita kalau melihat ini agak unik. Puranya kalau teman-teman lihat biasanya pura kan 3 dimensi. Iya. Ini puranya 2 dimensi, dipahat di dinding. Wah, keren sih. Bentar, aku lagi takjub jujur aja. Batunya cadas loh, Mas. Batu cadas. Bener-bener batu cadas. Ini udah ada sejak tahun berapa Mas? Abad berapa wes gambar? Kalau bicara pembuatan, untuk pahatan ini versinya ada 2. Yang satu memang sudah dibuat zamannya anak bungsu. Anak bungsu karena ini memang situs Gunung Kawi itu kan pendarmaan untuk anak bungsu. Ada yang cerita lagi untuk Prabu Udayana, Prabu Anak Bungsu, Prabu Udayana. Jadi kalau teman-teman tanya siapa sih anak bungsu? Anak bungsu itu adiknya Erlangga. Adiknya Erlangga. Jadi Erlangga itu punya bapak Udayana. Udayana punya istri Mahendrata, punya anak Erlangga sama anak bungsu. Erlangganya itu di Kediri sana Kauripan, adiknya itu jadi raja di sini. Kok bisa? Jadi kalau nanti sembari jalan lah kita cerita. Iya. Jadi kalau yang ini sendiri, ini pendarmaan versi pertama itu pendarmaan untuk selirnya. Ini namanya Candi Tebing 4 ya, kayak 4 Candi Kawi 4 atau Tebing 4 candi lah. Itu untuk pendarmaan selirnya Prabu Anak Bungsu, selir. Ada versinya ini termasuk keluarganya Prabu Dayana, terserah teman-teman. Jadi itu nanti kalau masalah yang Krisapa kita bahas terakhir aja Iya. topiknya. Cuma untuk sejarah itu. Dan Jadi di sini ada 4 dan di sisi lain nanti juga ada 5. ya Mas ya? Sana Ada 5, sini 4, 5 ada satu lagi yang tadi kita mau nanti Oh, yang dulu. di sana. Nah, Oh, nanti iya. ini ceritanya Itu beda nanti- karena itu berbeda. Jadi unsur sejarahnya itu memang kalau tadi biar saya tegasin aja biar teman-teman tahu anak bungsu itu adiknya Erlangga. Jadi Bali saat itu Bali itu kan di Bali Aga itu penguasanya adalah zamannya itu akhirnya zaman Wangsa Marwadewa. Karmadewa. Sri Kersari Marwadewa lah raja pertama Wangsa Marwadewa, terus turun ke Udayana. Tapi di Bali itu belum politiknya itu secara politik belum established. Konfliknya dengan siapa? Dengan Wangsa Sanjaya. Jadi kalau teman-teman lihat Borobudur itu cerita itu jadi semuanya leluhurnya juga dari sana. Sama. Jadi pecah Sanjaya sama Sailendra itu mereka perang dan maksudnya gesekan terus lah. Gesekannya itu nggak hanya di Jawa sebenarnya. Bali itu juga pusat gesekan. Dan akur-akurnya mereka itu zaman Udayana. Kenapa? Karena istri Udayana Mahendrata itu anaknya Empu Sindo. Empu Sindo itu Wangsa Isana, penerus Wangsa Sanjaya. Jadi zaman Udayana itulah secara politik selesai perkawinan itu. Tapi agama belum selesai konflik. Nanti ceritanya nanti agama nanti hubungannya sama nanti di Pura ke-10. Ya. Gitu. Tapi bisa dibilang ini Mas di antara 2 dinasti mungkin ya, 2 dinasti yang besar Sailendra dan tadi ini. Bisa dibilang kalau dari segi arsitekturnya ya agak-agak lumayan ya. Bisa Oh, menjadi iya. tolak ukur bangunan pada masa itu. Apakah memang mereka tuh memang spesialis di situ atau gimana? Ya kalau bicara Wangsa Sailendra kan kita ngomong Borobudur. Jadi ya wis. Ya memang kerjaannya karya-karya besar kita ngeliatnya Borobudur. Jadi ini sudah turunannya. Jadi justru ini kalau melihat usianya lebih muda, lebih tua Borobudur. Gitu. Tapi kalau kita membahas tentang sebuah bangunan candi itu biasanya mereka terreferensi dari mana sih? Maksudnya referensi? Ya mereka punya referensi gambaran sendiri, punya teknik tersendiri atau ya mungkin kalau kita bicara agak-agak halunya apakah ada Oh kalau spirit-spirit yang bermain juga, roh-roh yang membisiki juga untuk kalau tetap hidup. di luar sebenarnya kita bahas pertama sebelum metafisika bahas secara virtual mereka pasti membuat candi itu berdasarkan dari ya diskusi dengan pemuka agama juga lah, tidak mengesampingkan itu. Terus pertama memang banyak filosofi macam-macam nih, kenapa kok itu 3 tuh beda-beda ini, pasti ada lah, pasti ada. Karena kebetulan ini candi pendarmaan ya hanya untuk pendarmaan, tapi
sebuah candi tata caranya tiap zaman itu hampir mirip Mas, hampir mirip. Makanya kalau kita lihat ini kan oh ya wis lah mirip lah seperti itu. Sambil duduk di sana Mas. Oke. Sebenarnya aku mau tanya ini apakah juga semacam ceruk pertapaan juga atau ceruk. gimana nih? Kalau ini judulnya kayak pertapaan bisa dipakai buat istirahat bisa. Jadi ini multifungsi karena kalau pertapaan fungsi yang khusus pertapaan nanti ada sendiri kita ini. Kalau di sini memang lu gue Mas. Ya. Di sini memang nah kita lihat itu bolong-bolong. Oh iya. Itu ada lubang. Ya itu nggak tahu. Nanti kalau kan kita nggak mungkin manjat. Jadi kalau ngeliat itu Buat bisa jadi. Bisa jadi buat itu. Bisa buat. Kalau teman-teman mau lihat itu bisa pakai buat pertapaan. Cuma enggak sih Mas kalau pertapaan. Karena kalau dia mau bertapa kan dia nggak boleh lebih tinggi dari ini. Dia di bawahnya tuh. Tapi kalau kita sekilas nanti kan kita bercerita sambil jalan. Kalau kita lihat dari bangunan ini kan sebenarnya juga ada sedikit cerita tentang Kebo Iwa di tempat ini. Yang konon katanya beliau juga ikut mempercantik dari ukiran candi. Jadi sebelum Kebo Iwa datang ke sini pun sebenarnya bangunan ini sudah ada. Jadi kalau melihat usia, jadi balik lagi suatu tempat, suatu candi dibuat itu nggak sembarangan milih tempat. Nanti ada buktinya bahwa ada satu tempat juga yang memang usianya jauh lebih tua dari ini ternyata dibangun. Jadi kalau urutan, kita ngomong urutan ya, ada urutan nanti ketemu zaman lebih tua. Ini kan jadi zamannya Udayana itu Sanak Wungsu, Kebo Iwa kan di bawah lagi zaman Mojopahit itu kan. Jadi zaman Sri Astana Bumi Banten itu sama. Ini terahnya terah Marwadewa. Jadi Marwadewa. Dan kalau kenapa Kebo Iwa ke sini, sebetulnya setelah dia diberi kekuatan, konon katanya itu dia membuat ukir-ukiran di salah satu ikut andil membuat candi ini dengan cakaran tangan biar halus ukiran itu ya Kebo Iwa. Salah satu versi ya, tapi kita kembalikan lagi ke teman-teman. Salah satu versinya itu dengan kekuatan Kebo Iwa memang jago undagi, jago memahat memang. Spesialis dia memahat. Dan dia memahat setelah dia kemarin kita dari Gua Gajah dia punya kekuatan yang ini. Karena dia seorang undagi dia bisa mengukir tempat. Makanya jangan kaget nanti tempat-tempat Kebo Iwa karyanya itu selalu banyak yang pahatan-pahatan di batu dengan kukunya. Mungkin ini ya teman-teman kayak ibaratnya sebuah kekuatan itu bijaknya digunakan. Sebelum kamu gunakan untuk kepentingan yang lebih besar lagi, ingatlah dulu kekuatanmu ini dengan sebuah sentuhan yang paling sederhana tapi berarti. Mungkin kayak gitu ya Mas. Itu dan tapi utamanya nggak gitu Mas. Jadi kalau mungkin saat itu Kebo Iwa itu kan karakternya memang kayak Mas Genta gitu, cuek, bodoh amat. Sebenarnya kalau ada beberapa versi, nanti kita akan share juga silsilah keturunan dari Kebo Iwa. Dan ternyata bapaknya Kebo Iwa, Sri Kayang Buncing itu juga keturunannya ada keturunan dari dinasti Marwadewa. Jadi ujung-ujungnya sama, kayak leluhurnya. Jadi mungkin kalau boleh saya sampaikan salah satu waktu Kebo Iwa yang sering duduk di Gua Garba itu, dia dengan setelah memiliki kelebihan itu tetap dia diminta untuk kamu harus selalu ingat dengan leluhur. Ini kayak bentuk penghormatan Kebo Iwa ke leluhur. Pesan moralnya ya jangan lupakan leluhur, jangan lupakan sejarah. Jadi Kebo Iwa tidak boleh lupa asal muasalnya lah. Tapi asal muasal itu kan sebenarnya didapat secara tidak langsung. Tidak langsung. Secara lahir dia tahu terus, oh aku ternyata keturunan ini. Itu kan. Iya karakternya memang Kebo Iwa itu karakternya kan cuek, bodo amat lah mau aku dibilang keturunan apa bodo amat. Tapi akhirnya dia memang Guru Besar Nusantara datang untuk menyampaikan, kamu punya kelebihan, punya kekuatan segala macam, kamu tetap harus ingat leluhurmu. Nguri-nguri leluhur itu harus selalu. Jangan lupa tentang leluhurmu, jangan lupa asalmu. Inilah salah satu bentuk apa ya? Bukan sumbangsi kayak gitu loh Mas, apa sih? Ya legowonya nguri-nguri. Legowo nguri-nguri kayak dia itu Kebo Iwa di sini tuh hormat banget, bukan terus hanya sekedar ngukir gak itu kayak dia itu ngukir itu dengan rasa feel yang wah leluhurku, aku memang harus dengan cakaran-cakaran dia membentuk ini. Jadi itu Kebo Iwa. Pertapaannya di sini juga Mas? Ada nanti di ceruk-ceruk itu ada tempat-tempat memang favorit Kebo Iwa, ada yang lebih purba. Kalau ini mungkin hanya tempat istirahat atau tempat kalau zamannya anak wungsu atau kerajaan itu mau sembahyang atau tempat pendarmaan, ini hanya tempat istirahat. Karena tempatnya yang bertapa khusus ini. Sambil jalan kali ya teman-teman ya. Biar nggak bosen. Nah ini tukar pekerisan. Ini ketoknya aku nggak tahu ini dari dulu apa enggak ya. Nah ini loh.
Karena tiap View-nya bagus. tiap aliran Tuh, tukat view-nya pakai View-nya bagus. Saya narsis dulu kameranya dilihat, saya sama Mas Genta duduk belakangnya itu sama sungai. Ngos-ngosan. sedikit nanti belum naik pulangnya loh ini. Air teman-teman, kalau sini manajemen air, kalau Mas Genta itu sakti. Mas Ernest pakai kamen oke. Masuk kalau pakai kamen itu enaknya kalau di Bali takutnya kita ketemu pura atau apa itu tenang. Ini itu masanya itu masa tua. Wah. Ini kan kalau teman-teman ngelihat nggak boleh masuk. Itu kan kayak ruang ventilasi, pintu ruang ini ventilasi, jadi ventilasi angin. Ada ventilasi angin tuh. Oh, nah ini lebih tua dari ukiran batu maksud saya. Jadi kalau ini ya tempat bertapa apa, bahkan mungkin bisa agak lama di sini. Ini kayak sirkulasi udara langit-langit. Yang khusus buat semedi aja ada di sini. Kalau aku sekilas baca di artikel internet ya teman-teman, konon katanya sih ceruk pertapannya juga digunakan dulunya oleh para pendeta dan kerajaan dari dinasti ini ya Mas ya. Jadi kalau bicara bicara dinasti Marwadewa itu kan sebenarnya Selendra itu kan Buddha. Belum kalau kita ngomong itu ya, cuma ke bawahnya akulturasi kan jadi Hindu Buddha, kita perkembangan agama kan aktualnya tidak memahami, tapi memang ya banyak tempat semedi itu kita tidak bisa bilang ini khusus agama apa, saya nggak berani bilang itulah. Karena kalau sejarah kan Marwadewa sendiri kan membawa dinasti Selendra itu Buddha. Sri Kesari Marwadewa itu Buddha kalau nggak salah. Jadi tempat-tempat semedi pertapaan ini. Jadi temen bayangin, dan ini maksudnya gini loh. Ini kalau ngeliat kan nggak satu nih, banyak. Panjang. Berarti di sini tuh tempat bagus untuk berdoa. Makanya dibangun nanti Candi Gunung Kawi pun di Pahat Pendarmaan di sini tuh juga nggak main-main maksud saya. Yuk masuk. Lewat sini. Oh iya. Ini apa? Payogaran Raja Udayana. Jadi tempat apa ya? Semedinya. Semedi Raja Udayana kalau di situ tulis. Tapi salah satunya Keboiwo juga di sini. Kan Raja Udayana zamannya beda sama Keboiwo. Justru di sinilah puncak Keboiwo itu kayak Persemedi kan orang bikin undaki juga nggak cuma kerja tok toh, nunggu apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau saya mana dulu? Ke Kanan, kiri, dulu. Kanan kiri. Kanan dulu aja, kiri nanti sekalian keluar. Ini teman-teman kita rasakan masuk kayak dinasti apa masa-masa purba, ya kan bentuknya. Bayangkan kalian adalah seorang raja dan kan Mas Medi. Bayangkan kalian Mas Genta, bayangin Mas Genta sendirian kesini mau Mas Genta aku mau semedi. Apa malam kita kesini semedi? Apa? Tak tinggal nih ngisor parkiran. Anda bercanda Bu. Tapi beberapa orang banyak masih. Kalau mengenai pura Gunung Kawi juga kalau malam pun open kan, boleh. Nah ini loh tempat-tempat kayak semedi gak satu tuh loh Mas, banyak memang tempat. Wih, keren loh. Wih. Wes, kalau mau ngobrol, mau ditanyain, ayo semampu saya. Cuma jangan dilihat tangganya ya. Agak modern tuh. Di situ ada ruangan lagi. Itu yang buat semedi. Kan ada ruangan-ruangan lagi apa. Ini buat santainya makan dulu atau apa, bakar-bakar apa. Tapi pemilihan titik semedi ini Mas, maksudnya apakah sudah diperhitungkan? Kan sebelumnya ini kayak ada ini ya Mas. Apa? Kayak ada ini. Ruangan lagi. Ruangan lagi. Mas, kayak pemilihan tempat semedi itu apakah sudah senternya nggak bawa juga? Pemilihan tempat semedi sudah diperhitungkan juga? Oh iya. Secara titik iya. Sama kayak mau bangun candi apa, dia tahu tempat ini tuh bagus kayak ceritanya sendiri ini juga nggak main-main, tahu lah. Enak tuh tulinan gini. Kayaknya seru, teman-teman kita request aja. Gimana kalau Mas Genta nanti malam suruh semedi di sini, mari mengukap. Seru. Kalau bicara ini nih, ya wis ini tempat. Kalau mau tanya Mas Genta, mumpung masih di sini.
Itu selama apa masa pertapaan raja dan Kebo Iwo sendiri waktu di sini pun juga berpindah-pindah juga, Mas. Ya, sini bahkan nggak jarang dia juga duduk di sana. Ke distract. Bentar, ngomong aja Mas Genta ngomong, bentar. Jadi ya, pertanyaan aku cuma bertanya-tanya dengan banyaknya ruangan di sini itu apakah pada masa itu semedinya berpindah-pindah juga atau wis di satu ruangan? Ini bukan satu kesatuan maksudnya. Ya ada tempat favorit satu, cuma kadang-kadang pindah. Tapi ada tempat favorit satu. Beda favoritnya saya nggak mau info ya tempat favoritnya di mana. Pokoknya ini tempatnya ini. Nanti dipakai. Bayangkan dulu masa bahkan sebelum apa ya, sebelum Udayana isinya Harus bikinin tak. isinya itu orang, kalau teman-teman bisa merasakan di sini banyak orang duduk. Sekarang ini. Bayangkan ini malam hari lagi banyak orang duduk semedi. Dan di sini ada pemuka yang juga semedi. Kalau pas lagi puncaknya, bayangkan dengan kontur ini malam hari disinarin rembulan, ada rintik suara air, mereka itu semedi semua. Bahkan ada peristiwa di mana mereka itu melakukan ritual bersama untuk hajat besar di sini. Apa nggak usah dibahas. Yo, hajatan siapa duduk bareng. Jangan, ya pokoknya ini ada hajat besar apa itu dikelilingin. udahlah. Jangan. Takut, saya bukan orang yang tahu apa takut. Dikelilingin. Bayangin ini orang duduk semua, kelilingin, berdoa terus sinarnya itu kayak nembus langit. Itu lagi ada hajat besar waktu itu. Kebo Iwo pun duduk sini masalahnya gitu loh, kerennya itu. Sebelum dia kan bentuk menghormati leluhur, mau mahat itu dia duduk merenung lagi. Dia kan ada dapat pangsit Pekerdi Garba harus ke sini, melukat dulu. Tapi tetap Kebo Iwo setiap akan melakukan ke situs pindah situs selalu melukat dulu. Tirtompul kadang-kadang ada lah sih sebenarnya tirtompul. Ya saya kemarin kita menyampaikan tirtompul hanya salah satu instrunya, ada beberapa. Karena itu terkait sama hajat yang mau dituju, misal nih ke Gua Gajah urusannya mau apa gitu. Itu karakter airnya beda. Apa ya, membangunkan energi yang beda. Ada yang satunya misalnya Kebo Iwo sifat apinya besar. Tapi di sisi sini dia harus cenderung sifat seninya dimunculkan. Padahal seni itu kan sifatnya halus. Jadi dia harus melukat di tempat yang sifat apinya itu diturunkan, sifat halus dan pekanya dinaikkan. Maka dia bisa membuat ukiran yang lebih. Kan mau ngukir kan harus pakai ini yo. Bayangin ngukir emosi. Nggak mungkin lah. Jadi serapi itu tadi. proses, jadi teman-teman bayangin proses apa ya? Proses semedi melukat itu bukan hanya satu hajat, bahkan kamu beda tempat itu ya unsurnya beda. Bahkan bukan tidak mungkin ketika seorang Kebo Iwo atau seorang raja pun ketika dia sedang duduk mendengarkan hajat orang lain dan disuruh membantu, mau nggak mau dia tetap harus membantu. Bahkan misalnya contohnya ini, kenapa kadang-kadang Kebo Iwo juga di sini gitu, pas mungkin hajat pas lagi mahat tiba-tiba dia bangkit emosi lagi apa, turun dia, nggak selesai turun, menenangkan diri, medi untuk mohon Tuhan ini harus bagaimana, mesti ide apa segala turun. Bentuknya harus Mood, kalau orang pelukis kan kadang-kadang tinggal ngopi sih lah, cuma yang waktu itu nggak ngopi. Kalau saya sama Mas Genta kan kayak tadi mau turun ngopi sih tuh, mepet waktunya, enggak ngopi sih, rokokan, enggak, feel-nya nggak dapet soalnya. Masuk tadi bukan saya menunggu ini ya, menunggu izin dah. Saya izinnya tetap, saya sama Mas Genta selalu izin, saya ketemuin tadi ada petugas tiket apa saya izinnya ke manusia aja. Masalah izin ke tempat ini, masalah hal-hal metafisika kita pakai doa aja lah. Kita pakai doa, Tuhan saya ke tempat sini intinya ingin saya mengangkat cerita Kebo Iwo dan keagungan karya ciptaanmu. Kan Tuhan memberikan energi kepada manusia untuk menciptakan ini. Tuhan nggak langsung menciptakan, tapi kan memberikan itu ke manusia untuk membuat ini. Ya ini kebesaran Tuhan akhirnya kan. Manusia kan bentuk ciptaannya. Yuk, izin gitu. Yuk, ngomong aja terus. Nanti aku akan ngomong di cut. Kalau saya ngomong terlalu cepat, nggak akan menang dengan lagi. Ini tempat sembahyang sama. Nah, ini. Saya nggak, harusnya teman-teman kalau peka komplek ini tempat duduknya siapa harusnya tahu. Pokoknya ini ya sama betapa, tapi ini tempat spesial. Paling besarnya lah ya. Dia mujanya di sini sembahyang, dia semedinya di sini. Ini spesial.
Takutnya kayak Cuma jangan masuk ya, maksudnya saya jangan. Event saya pun kalau malam di sini di Jan saya nggak mau masuk. Bukan, maksudnya saya nggak mau merusak ini ya. Kalau cuma mau duduk di bawah sini aja, semedi udah cukup lah, sama. Karena energinya ini sama. Cuma ini bagus mas, bagus banget ini. Jadi dia memang sembayang di sini, selesai duduk lagi sembayang di sini. Cuma dulu di sini ini memang ada apa ya? Berbagai zaman, waktu zaman apa? Dia kalau zaman Hindu udah ada arca-arca Hindunya apa? Cuma titiknya itu nggak bisa dibohongin, ngerti nggak sih? Yeah. Jadi tempat ini mungkin ya, ini kan lapang. Nanti kalau yang Hindu apa mau dikasih pemujaan apa, udah. Tapi titiknya itu oke. Ini kan ada angin-angin, udah tinggal di dalam aja dia nggak takut pengap. Bahkan bisa berhari-hari di situ. Kalau topo apa ya semedi ini, orang dulu Tirakata. yuk para pendeta bantu hajat para raja, para pendeta tadi di ruangan yang sana, rajanya di sini ya mas ya. Oh luas loh, ini luas mas Gun. Kanok Center ya, luas sekali, luas sekali. Ada center ya? Coba ada centerin di footage saja mas. Lama center ya. Nggak nyampe. Nggak kelihatan. Nyampe itu luas sekali dalam. Luas tuh, luas. Hampir, makanya agak istimewa. Dan kalau zaman ini aja lah sedikit, kalau zaman Udayana ya rajanya di sini lah mas, itu loh mas. Itu sana kan yang lain-lainnya pendetanya, rajanya sama pendeta utamanya di sini gitu aja lah. Kalau aku nangkepnya gitu maksudnya luas di sini bukan berarti ruangannya tok yang luas, mungkin di kala pertapaannya ada mungkin satu fase di mana beliau moksa atau apa, terus di belakangnya ada kayak ruangan-ruangan tersendiri. Iya. Ya itu mungkin makna luasku kayak gitu sih. Makna luas kayak seperti gitu. itu. Jadi hajat besarnya tadi, berarti kalau masanya kita bicara masa Raja Udayana duduk di sini sama pendetanya berdoa ini, sama pengikutnya berdoa semua sama pendeta-pendeta yang adalah pendeta-pendeta yang lain sama itu berdoa, bayangin High priest. pas lagi hajat besar, wih auranya naik ke atas, ngeri. Ini gede banget nih, luas banget loh ini. Ini berarti bangunannya benar-benar di bawah tebing. Keren yo. Kita perlu lepas Enggak. Nah. Tadi 4, 5, nanti kita cerita dikit di sini. Hati-hati, licin. Pengennya melukat tapi kayaknya nggak memungkinkan. Ya air ini bawah, kebetulan tadi dalam sana tadi bagus bukan. Adalah airnya, sumber air. Nah ini 5, 4. Jadi kalau bicara tadi kita di sana 4 candi, di 5 candi sama. Versi pertama ini adalah sana tadi selir anak bungsu. Ini 4-nya permaisuri anak bungsu. Inilah pendarmaan anak bungsu di tengah, paling tengah. Cuma versi lainnya ya ini Prabu Udayana dan seluruh keluarganya. Pendarmaan. Pendarmaan itu bukan dimakamkan loh ya. Kan kalau di Hindu atau apa kan ada yang abu dibakar. Pendarmaan itu ya apa ya? Ya mungkin si sabunnya taruh sini atau apa, tapi didarmakan di sini. Kayak pengingat atau apalah, nggak tahu lah. Tuh. Ini air-airnya buat ini juga oke kok. Sama semuanya mas ya, kalau secara bentuk candinya. Mirip, ya memang sama. Memang sama. Jadi kalau ini kan buat istirahat, bukan buat bertapa kalau. Buat istirahat kanan kiri. Jadi silakan menikmati. Kalau ada pertanyaan, ini tirta, ini pengairan, kalau mau ambil airnya juga boleh. Ini air benar-benar dari gunung loh mas. Iya. Ini masih aktif sendiri ya ini. Masih aktif. Harusnya di sini semuanya pancuran duluan. Wih, bayangin tuh. Dilarang minum mengambil tirta ini. Oh, dilarang ya? Nggak boleh. Ya karena takutnya kalau ngambil sini ngotorin yang bawah yang boleh diambil. Jadi di sini dulu itu airnya tirta, tapi terus kubangan ini ada salurannya mas. Nah. Ngelilingin, jadi sini tetap kering dulu. Ada salurannya. Duh, depannya kan ada saluran air semua itu. Itu saluran air. Buang. Nah, sekali lagi ke Boyolali juga ikut mempercantik ini ya mas. Iya. Ini kalau ngelihat ya teman-teman bayangin di dulunya tebing utuh. Betul. Dikeruk dulu, habis itu
ukir. Ini salah satu yang ada di Indonesia nggak Mas? Iya ya bisa dibilang. Iyalah, candi yang di tebing ini. Tapi sebenarnya candi tebing Tegaling mah mirip-mirip, Mirip-mirip juga. tapi kecil. Yang nanti lihat lah, candi tebingnya mirip-mirip. Kayak itu kebuyuannya itu hadirnya. Itu memang, wah ngeri itu orang. Ngeri. Mulai jadi premannya kuat gitu. Jadi kalau teman-teman lihat kan, aku mau sakme ini loh bro. Dan halus. Ya. Halus loh itu. Ngerti nggak? Ya. Halus banget kan? Kayak yang ini. Jadi bisa dibilang kayak Kebo Iwa dalam apa ya maksudnya pengabdiannya pun sangat totalitas sebenarnya nggak setengah-setengah gitu. Misalnya kalau orang-orang zaman sekarang tuh kan ngerjain sesuatu pasti setengah. Jadi ngabdinya itu kalau saya boleh bilang itu apa yang dia kerjakan itu kayak ibadah. Jadi proses ibadah dia itu karena dia nguri-nguri leluhur apa itu ya proses ibadah tanpa pamrih, tanpa ya sekarang aja ngeliat kita megah dulu kan dia nggak mikir maksudnya yang ya ini aku ku abdi ku dharmakan tenagaku untuk menguri-nguri leluhur segala macam. Jadi dia totalitasnya memang duduk total lagi. Kalau dipikir ngopo lo topo ndak sampai mencari saya terus ini enggak lah. Kalau kita zaman modern mesti mikir wah. Ya ibaratnya orang zaman dulu teman-teman kayak melakukan sesuatu tuh dari manapun asal bisikan tuh kayak ya itulah hebatnya. Kalau zaman sekarang kan edan loh. Gila loh kamu melakukan itu cuma karena bisikan itu kan. Ya kayak kita kemarin loh kayak mau wah nanti malam kita hujan gini wah mosok pikirannya itu sudah yang kemana-mana. Nggak mana-mana. Padahal dulu ya wis total hujan badai wis berangkat. Kalau ngelihat konturnya ya kehujanan ke apa? Dipikir kan kehujanan ke apa? Ngelepus pas maha terus hujan ya terus. Apalagi kalau petir semalam dar bayangin toh semalam petir kan nyambernya. Bayangin aja teman-teman malam di sini lagi apa dia tetap harus kerja hujan petirnya nyamber duar bahkan mungkin kena di atasnya tebing itu duar cuek dia pasrah. Tapi kalau bukan secara folklore ya Mas tentang kalau kita membahas tentang ukiran apakah mungkin memang benar adanya Kebo Iwa memang membuatnya dengan kukunya? Ya. Kalau saya boleh saya boleh menyampaikan ya Kebo Iwa ada. Entah itu mencempurnakan menjadi lebih halus, Kebo Iwa ada andil di sini. Cuma titik ini Mas, sekali lagi zaman kita jangan lihat ininya ya, lihat yang tadi semuanya itu sudah ada. Titik yang bagus buat favorit Kebo. Jadi teman bayangin kalau kita cerita itu bukan satu Kebo Iwa sekali kesini nggak pernah seperti itu. Ya, berkali-kali lah ya. Balik lagi apa, bahkan mungkin saat dia udah jadi ini dia cuma pengen dapat bisikan, dia harus duduk lagi sini, sini. Karena kan dia harus mengambil, jadi fungsi dia sini sama berdoa mengambil kelebihan-kelebihan dari leluhur dan hal-hal yang jelek itu inilah. Itu kira-kira masa pertapaannya seberapa lama sih Mas Kebo Iwa? Kebo Iwa. Kalau sekali hajat bisa 40 hari bleng. Maksudnya seluruh pertapaannya di Pulau Bali. Lama Mas. Lama. Jadi kalau ngomong Kebo Iwa bertapa ini teman-teman bayangin gini, Kebo Iwa bertapa dari teenager sampai ke dewasa, tapi bertapa yang seneng dia, seneng bolang. Mari belum terstruktur. Habis itu di Pura Garba, disitulah dia mulai titik di mana dia bertapa itu ada makna. Ya. Jadi kalau ngomong tempat dia bertapa untuk mencari dan diberikan kelebihan macam-macam itu ratusan. Ada yang boleh disampaikan dan ada yang tidak dan kita padetin yang maksudnya yang utama-utama aja, utama-utama dan yang boleh sebetulnya cenderung yang boleh. Makanya kalau ngomong petilasan Kebo Iwa yang kemarin kita lihat videonya di Singaraja ada orangnya sering bolang kayak Mas Genta. Bolang tapi semuanya titiknya selalu di Gua Garba. Gua Garba duduk apa, bahkan nanti ya nanti tunggulah dia sampai yang nggak kita prediksi ternyata harus nyebrang. Jadi kan bayangin aja, ini Bali di seberang sana apakah cuma di itu aja? Enggak juga pasti kan, ternyata banyak. Cuma akhirnya kemarin kita milah-milah. Aduh jangan deh gitu. Jadi soalnya kita juga sembari nunggu teman-teman kayak di sini sebetulnya nanti kan kita nyambung malam kita ke mana nunggu kita dapat sesuatu enaknya kemana pindah kemana. Gitu. Jadi kalaupun harus ada yang kita lewati kayak tadi malam kita berpikir bahwa udahlah. Cukup, ini jangan, ini oke.
Itu sih. Terus mau kemana kita? Atau mau ada yang tanyain? Sementara cukup. Karena ini di Sungai Tukat Pakarisan dan belum ke Tukat Pakarisan, kita melihat Tukat Pakarisan dulu sebelum nanti kita ke Ya, Candi ke-10 itu Candi siapa? ke-10. Ya. Itu tokoh keren soalnya sama. Yuk. Lanjut agak turun ke bawah ke aliran Sungai Tukat Pakarisan. Belum komplit kalau belum bolang ke Tukat Pakarisan. Karena Tukat Pakarisan yang di sini arusnya lebih deras daripada yang kemarin ya Mas ya. Batuannya juga gede-gede. besar. Ini kayaknya baru apa tua gen ya? Kayaknya sih tua ya. Batu-batuannya kayak bongkahan-bongkahan. Oh, bongkahan-bongkahannya itu juga nggak yang... Awas licin, pelan-pelan, licin. Buat teman-teman kalau suka bolang ke Tukat Pakarisan, agak hati-hati lah. Ini airnya, wah melukat. Oh ini berarti aliran yang tadi ya? Lah kalau mau melukatnya di sini. Nah, kalau mau melukat di sini aja. Selain tadi air tetes-tetes yang di sana tadi, sama di sini bagus buat melukat, buat duduk. Wah, mandi melukat di sini. Oh, mantap ini. Nah, seger. Nah, tahu? Ya. Teman-teman kalau melukat ini. Kalau mau digoda-goda lebih kencang, habis melukat duduk-duduk di sini menenangkan diri, lumayan godaannya kencang. Kalau di tengah itu. Oh ini ya. Duduk di sini. Kalau teman-teman yang suka, ya tapi janganlah. Kalau suka uji nyali mau ke ini ya silakan mau ini. Tuh kesana kayaknya oke tuh. Oke, tapi kita perlu copot ini Lepas no. Lepas. Bentar teman-teman kita bolang dikit. Adventure-nya dikeluarkan lagi ya. Soalnya eman ya. Eman, udah sampai sini, jauh-jauh sampai sini. Oke teman-teman, jadi ini kita akan menuju ke Candi ke-10. Tapi kita memutuskan untuk lewat jalur, apa mas namanya? Jalur inilah, Sawah. jalur alami sawah. Biar agak-agak epic. Biar dibalikan kalau teman-teman ke Tegal Alang kan memang kontur teras siringnya kan keren ya. Setidaknya ini bisa mengobati, nanti dari atas bisa kita video ada view sawahnya lah. Ini kebetulan sawahnya belum panen, kuning. Sini. Lewat sini. Kalau teman-teman bisa lihat kan kanan kiri, hati-hati jalan. Tipis seperti gua Tipis. Langse. Ya Pak. Jadi kita lewat ini nanti kita coba lihat dari atas Mas Gunta. Ya. Ini harusnya ini kalau belum ada padinya hijau bagus ini. Ini soundtracknya lagu-lagu Korea. Bumi Nusantara. Indonesia tanah Ku lihat ibu pertiwi. nyanyi kan? Sedang bersusah hati. Air matanya berlin. Awas naik dikit. Bintangnya terkenang. Gunung sawah, hutan, simpanan kekayaan. Apik loh ini. Eh? Epic.
Keren teman-teman. Nuansa desanya ya inilah, dulu Bali seperti ini memang. Maksudnya Masih juga asri. lumbung padi juga apa. Dan kita sudah menemukan jalan utama. yang sudah baik. Ketemu aman. Ya teman-teman, ini sekarang kita sudah Saya juga pertama ke sini, Mas Gun. sampai di situs Candi ke-10. Kan tadi Plang namanya. Ini Mas Gado juga baru pertama ke sini? Ya, ini pertamanya. Masih ke bawah ini jalan pintu masuknya kayak Ya. tadi di bawah tadi pintu masuk nih gapuranya. Bagus sih. Awas ya licin lumut. Wah ini keren sih ini sih. Epic, epic. Wonderful. Wah, Wonderful Indonesia. wonderful Indonesia. Wonderful Nusantara. Bumi Nusantara. Bumi Nusantara. Wih. Wih. Oh bener harusnya kita bolang dari sana Mas, ngikut air dari sungai sampai sini. Ya toh? Mau diulang lagi? Enggak. Tuh, betul. Nah ini Mas Gun, ini juga sama. Ini teman-teman sama tempat-tempat mirip-mirip yang di bawah tadi tebing sebelah sini ya, tempat-tempat peninggalan dulu bayar orang pertama segala macam loh. Teman-teman lihat tipe sama dan ini nyonggo, apa ini namanya ya? Sangga, penyangga, pilar. Ratusan tahun dan masih Ini awet waktu ya? ketemu watu tok loh, Do. Mm-mm. Oh, ini kayak turun, Do. Waktu ketemu taruh di sangga ini loh. Oh ya tadi kan teman-teman saya sempat tanya ya, maksudnya Kak, pada umumnya candi yang saya tahu atau situs-situs itu kan kebanyakan kayak persembahan akan apa ya Mas ya, kisah percintaan ya. Kalau yang tadi di atas kan untuk selir dan permaisuri, mungkin yang ini adalah ke-10 persembahan khusus untuk Nah, sang ini pembuatan khusus untuk pendalaman untuk kalau teman-teman paham salah satu apa ya cerita yang ada memang ini untuk Empu Kuturan. Empu Kuturan itu siapa? Ya teman-teman bisa baca. Sebenarnya kalau tokoh ini sebenarnya dia itu 5 bersaudara. Dia itu datang dari Kahuripan Kediri. Jadi ada Empu Gana, Empu Genijaya, Empu Semeru, Empu Kuturan, dan terakhir Empu Barada. Mereka itu 5 bersaudara. Jadi teman-teman sering kan Empu Barada. Ini kakaknya Empu Kuturan. Jadi tiga-tiganya awal itu kayak Empu Gana. Saya nggak tahu lupa urutannya. Empu Gana, Genijaya, Empu Semeru itu berangkat dulu ke Bali. Nanti selanjutnya nanti Empu Kuturan. Sedangkan Empu Barada itu memang tetap stay atau tinggal di Kahuripan Kediri. Karena apa? Dia backupin Erlangga 2 kali cuma ke Bali. Waktu menikahnya atau kelahiran anak bungsu sama proses penasbihan anak bungsu jadi raja sama proses dia nego waktu Erlangga mau membagi kerajaannya Panjalu sama Daho, dia minta salah satu anaknya Erlangga untuk jadi raja ke Kediri. Ya raja di Bali. Karena Udayana kan bapaknya Erlangga. Ternyata sama Empu Kuturan itu Empu Barada berangkat dengan misi dari Erlangga, ternyata di sini Empu Kuturan rundingan sama Empu Barada jangan. Sudah yang di sini diberikan ke adiknya Erlangga yaitu anak bungsu tadi. Tuh. Jadi balik lagi yang tadi Mas Gan Kodok Dowo ya. ya Enggak apa. tak mantuk. Siap. Jadi sebetulnya Empu Kuturan fungsinya apa datang ke sini ya? Empu Kuturan itu selain memang pemuka agama juga memang spesial di apa ya? Pertanian juga jadi apa. Jadi tadi perkawinannya Udayana sama Mahendrata, Putri Empu Sindo itu membuat status politik di Bali stabil. Sudah stabil. Cuma di Bali ada masalah lagi satu, yaitu masalah agama. Jadi di Bali itu bukan hanya ada Hindu saja, tapi juga ada Buddha, Mahayana, dan Brahma. Sedangkan Hindunya saja itu sektenya banyak sekali, banyak. 9 sekte terbesarnya Hindu aja ada 9. Belum sekte yang kecil-kecil tambah Buddha, Mahayana, tambah Brahmana, dan di sana itu konflik agama, gesekan di bawah itu sering terjadi.
itulah sebetulnya andilnya Buku Turan. Makanya dia diberi penghormatan Dharmaan di sini juga karena Buku Turan itu yang akhirnya bisa menyatukan seluruh sekte di Bali. Akhirnya muncullah namanya Pura Samuan 3. Sebetulnya di dekat kita di Gianyar. Cuma kita nggak tahu bisa sama sama. Pura Samuan 3 itu kayak jamuan pertemuan semua, akhirnya di situ sepakat dan dialah pencetus ajaran Trimurti. Buku Turan. Di situ selesai, akhirnya apa? Konflik agama itu stabil, politik stabil, agama stabil, Balinya gini ya. Stabil itu yang membuat akhirnya turun temurun Bali sudah kuat. Yang efeknya Majapahit masuk pun susah. Isu politik nggak ada, hankam nggak ada, isu agama sudah selesai. Itu sebetulnya. Cuma itu sih Mas, ini bentuk pendarmaan. Jadi Kebo Iwa sendiri juga melihat bahwa dia itu memang dapat, ya tadi selain untuk nguri-nguri leluhur itu kan juga terkait dengan pemuka agama, guru-guru besar agama. Jadi itu kalau teman-teman mau tahu ya jadi Buku Turan tadi 5 bersaudara. Jadi malah kakaknya Bu Barada semua, 4-4-nya di sini. Itu. Nanti runtut ada cerita calon arang pun dari antara Buku Turan Bu Barada, kita sambung di tempat lain. Di keturunannya, sekilas saja keturunannya nanti antara ada Bu Baula, Randa Menggali punya keturunan Bu Tantular, pengarang buku Sota Soma, Bhinneka Tunggal Ika itu ya. Itu nanti Dang Yang Asmaranata, habis itu Dang Yang di Jandra dan Sakti Baurawuh yang di zaman akhir Majapahit. Nanti ada Napak Tilas sama, mereka juga kesini. Jadi Napak Tilas itu kayak selalu terjadi gitu. Oke Mas, ini sedikit pertanyaanku ya tentang Buku Turan tadi kan jujur saya belum sempat baca banyak. Jadi saya akan mengutarakan pertanyaan yang sempat saya simpan penasaran saya dari artikel-artikel yang beredar. Konon gitu kayak bahkan abu dari Raja Udayana sendiri konon katanya disimpan di sini juga. Ya, jadi memang beberapa, kalau dulu kan memang dibakar ya. Bukan dimakan, beberapa kan abu kan bisa dipecah-pecah Mas. Ya sebagian ditaburkan atau di mana. Nah, jadi akan ada muncul bahwa penghormatannya di sini ada, di sana ada, ya lumrah aja. Bisa jadi di sini karena kan abu bebas kan. Tapi banyak. Abu seorang raja tuh wah, oh ya kan tetap diagungkan. Ya maksudnya pamor ratu kan nggak bisa bohongin. Pamor ratu turunnya pulung ratu kan tetap ada lah, tetap ada. Cuma filosofi ratu dulu tuh kan berat, bukan gagah-gagahan. Ratu kan sebagai pengayom masyarakat, mendengar jeritan rakyat, ada satu rakyat menjerit pun ngefek kan maksudnya. Ya ratu kayak apa ya, amanah yang berat sebenarnya. Tapi lek sukses ya pahalanya gede. Ya. Itu aja paling teman-teman pertanyaan dari aku tentang ini terus candi ke-10. Saya baru tahu filosofi tentang candi ke-10. Saya juga baru pertama ini. Di sini ada candinya. Aku kira apa kan? Sekarang kan ada 9, ini satu lagi 10. Dan tempatnya benar-benar misa. Jadi memang memposisikan bahwa di sana urusannya apa, pendarmaan, penghormatan. Kebo Iwa juga membuat pendarmaan untuk seorang leluhur raja ini untuk pemuka agamanya juga nggak ditutupin lah. Ada andil besar. Buku Turan andilnya besar sekali. Nanti beberapa tempat yang kita kunjungi itu sebetulnya Buku Turan juga pernah ke situ. Cuma kurang dimunculkan lah di literasi atau apa. Tapi Buku Turan bahkan Gajah Mada pun pasti ya pernah ke sini. Cuma ya Gajah Mada pernah ke sini karena kalau di buku Negara Kertagama pun kayak disinggung-singgung juga sih. Kurang paham saya, coba nanti dicek. Jadi setelah penaklukan Majapahit pun tetap menjaga. Ya kan leluhur podo sama. Kalau kita ngurut leluhur jatuhnya sama sebetulnya kan, jadinya ya saling menjaga sih. Kalau aku malah jadi kepikiran mungkin suatu saat nanti kita akan buat series tersendiri tentang 5 empu tadi kayaknya keren maksudnya. 5 empu kakak beradik. Wah itu seru sekali. 5 kayak seru sekali itu. Gitu. Bukana, Grijaya, segala macam itu seru sekali empunya. Suatu saat nanti lah ya, nanti mungkin setelah dari Pulau Bali atau dari mana mungkin itu bisa jadi referensi buat kita juga ya Mas, untuk lebih memperdalam lagi kayak. Ya, jadi kalau empu itu nanti penjelasannya kita akan membahas dari mulai Kediri jalan event Alas Purwo loh. Alas Purwo itu banyak tempatnya. Lagi kalau sampai di Lombok, habisnya di Lombok. Jadi perjalanan Lombok, tapi nanti balik lagi ke Bali. Nanti ada yang menurunkan klan di Bali apa itu banyak. Wes, jadi gitu teman-teman, sekilas perjalanan kita di situs Candi Gunung Kawi kayak gitu kan, kita nampak jelas lagi dari jejak sosok Kebo Iwa. Beberapa udah kita lihat
mahakaryanya seperti apa, seperfeksionis apa orangnya untuk membangun sebuah candi pada masanya yang bisa bertahan sampai saat ini, ya itu ya legendanya. Dan bagaimana Kebo harus meredam unsur apinya untuk bisa membuat pahatan yang penuh dengan kasih cinta unsurnya itu ya. Dan terkenang sampai sekarang. Dan terkenang sampai sekarang. Terima kasih, itu saja dari saya. Sekali lagi kalau ada kebenaran, manfaat cerita Napaktilas kita ini murni sekali, kita hanya sebagai perantara yang sebenarnya untuk menyampaikan berita. Tapi kalau memang tadi sekiranya kita menyampaikan ada kesalahan apapun itu murni kesalahan saya sama Mas Genta. Itu saja. Ya wes, monggo teman-teman, habis ini kita akan melanjutkan perjalanan lagi, tentu tetap melanjutkan Napaktilas dari sosok Kebo Iwa. Mungkin habis ini kita ke situs candi lebih epic. Lebih epic lah, nanti aja lah kayak keren. Gitu ya. Nanti aja keren. Simak terus perjalanan kita teman-teman, dan sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Oke? Ya, see you. Durga,
Dari awal saya memilih posisi duduk sebenarnya saya sudah memperhitungkan. Kayak wah, di Gua Garba kan duduknya gini, semua ngerendam ke air. Berarti waktu masuk saya tak perhitungan dulu. Jadi saya dicari posisi nyaman, ya udah saya cari posisi nyaman. Tadi kalau nggak salah posisi duduk saya gini mungkin ya tadi ya. Nah, gini ini. Saya tepat di sini ini tiba-tiba muter lagi. Muter ya kayak kalau kerasnya ada kayak mulut menganga gitu, tapi nggak gitu. Cuma mulut menganga aja.